Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang eh, peluang peluang dari pewarna yang bisa digunakan di masa depan yang dihasilkan dari tanaman. Kemudian biosintesis dan yang terakhir mungkin analisis mengenai apakah dari dalam suatu makanan itu mengandung pewarna sintesis dan bagaimana prosedurnya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Untuk yang pertama, peluang pewarna di masa depan. Di sini ada antosianin. Antosianin ini adalah mungkin pigmen warna, salah satu pigmen warna dari tumbuhan, dan untuk struktur utamanya itu ada seperti ada gini, C6, C3, dan C6. Nah, ini adalah struktur utama atau struktur dasar antosianin. Nah, struktur dasar ini merupakan suatu struktur flavonoid, di mana eh, terdapat C6, kemudian C3 dan C6. Kemudian bercincin aromatik. Kemudian apa sih keunggulan dari antosianin ini? Yang pertama, menghasilkan warna sesuai dengan yang diinginkan. Jadi antosianin ini dapat menghasilkan warna biru, ungu, merah, kuning, dan yang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, nanti tinggal diatur bagaimana pH-nya, kemudian apa saja yang harus direaksikan. Kemudian mempunyai stabilitas yang tinggi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pewarna, khususnya pewarna sintetik, itu mempunyai stabilitas yang tinggi, yang artinya jika didiamkan beberapa lama tidak akan mengubah warna dari zat tersebut. Misalnya makanan ditambahkan tadi ya sunset yellow misalnya, pewarna buatan. Nah, jika didiamkan di udara terbuka tidak akan mengubah banyak dari warna makanan tersebut. Nah, berarti itu memiliki stabilitas yang tinggi. Nah, antosianin ini salah satu senyawa yang memiliki stabilitas yang tinggi untuk mempertahankan warnanya. Jadi, biasanya kan kalau misalnya buah-buahan, jika didiamkan di udara terbuka lama-kelamaan akan merubah warnanya gitu. Jadi cenderung reaktif terhadap udara. Nah, jika antosianin ini tidak seperti itu. Kemudian penangkal radikal bebas. Kenapa penangkal radikal bebas? Karena antosianin ini memiliki struktur aromatik yang bisa menangkal radikal bebas dan distabilkan oleh resonansi seperti itu. Jadi sebagaimana kita ketahui, mungkin beberapa pewarna menjadi penyebab timbulnya penyakit kanker yang ada di dalam tubuh. Tetapi di antosianin ini malah sebaliknya. Jadi penangkal radikal bebas yang menyebabkan aktivasi sel kanker dalam tubuh menjadi aktif gitu. Kemudian apa saja penelitian yang telah dilakukan? Untuk yang pertama, peneliti telah memproduksi dengan kultur jaringan. Jadi antosianin ini diproduksi dari kultur jaringan tumbuhan, misalnya pada kulit apel. Nah, kulit apel itu kan yang merah, memiliki warna merah. Jadi antosianin ini diproduksi dari kulit apel tersebut. Kemudian yang kedua, peneliti juga telah meneliti kemungkinan menggunakan teknik rekayasa biologi sebagai metode yang mungkin untuk menghasilkan antosianin dalam jumlah banyak. Tomat atau Solanum lycopersicum L dipandang sebagai kendaraan yang sangat baik untuk rekayasa tersebut. Meskipun antosianin biasanya tidak ada dalam buah tomat, buah ektopik spesifik ekspresi protein faktor transkripsi dari Snapdragon
mengakibatkan akumulasi antosianin di seluruh buah tomat dalam konsentrasi yang tinggi. Antosianin yang paling banyak diekspresikan terbukti sebagai glikosida delpinidin terasilasi dan glikosida petunidin terasilasi. Tomat ungu ini memiliki potensi sebagai makanan dengan manfaat gizi tinggi dan juga memproduksi antosianin dalam jumlah besar untuk aplikasi yang lain, termasuk sebagai pewarna makanan. Namun, meskipun ekspresi ektopik dapat disebabkan oleh proses alami juga. Kemudian yang ketiga, Guyot DKK mengembangkan pewarna baru berwarna kuning cerah dan sangat larut dalam air dari pomace apel. Pomace apel ini merupakan hasil samping dari produksi jus buah apel sebagai alternatif alami yang potensial untuk tetrazin. Pigmen kuning dibentuk dalam hasil tinggi dengan oksidasi fluorizin di pomace apel oleh enzim polifenol oksidase atau PPO. Nah, kemudian kita ke sintesis. Nah, untuk sintesis, biosintesis yang akan saya jelaskan yaitu biosintesis dari antosianin. Bisa dilihat, jika dilihat secara keseluruhan seperti ini. Jadi pada awalnya itu fenilalanin, nanti yang hasil akhirnya yaitu antosianin. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi secara umum dimulai dari fenilpropanoid, di mana berkaitan dengan tahapan utama metabolisme, yaitu mengubah substrat L-fenilalanin menjadi asam sinamat. Nah, menggunakan enzim fenilalanin amonia liase atau PAL. Kemudian, asam sinamat dengan bantuan enzim sinamat 4-hidroksilase atau C4 dan 4 kumarat koenzim A ligase 4Cl diubah menjadi 4 kumarat. Kemudian menjadi 4 kumarat koenzim A ya. Kemudian 4 kumarat koenzim A dikatalisis oleh enzim kalkon sintase CS, kalkon isomerase ini dan flavanon 3-hidroksilase yang ini. Untuk membentuk dihidroflavonol. Kemudian pada tahap akhir dihidroflavanon dikatalisis oleh enzim dihidroflavonol 4 reduktase atau DFR menjadi leukoantosianidin, yang dimana leukoantosianidin ini akan dikonversikan menjadi antosianidin. Nah, bisa dilihat kalau leukoantosianidin ini ada 3 ya. Yang dihasilkan dari sebelumnya oleh flavonol. Kemudian antosianidin ini akan dikonversikan menjadi antosianidin, akan diubah menjadi antosianin oleh enzim antosianidin sintase atau ANS. Jadi yang bawah ini menggunakan ANS
sehingga menghasilkan antosianin. Gitu. Kemudian, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang identifikasi secara kualitatif zat pewarna sintesis pada analisa kualitatif menggunakan metode kromatografi. Kromatografi kertas. Untuk yang pertama, memasukkan 10 ml sampel cair atau 10 sampai 25 gram sampel padatan ke dalam gelas piala 100 ml. Kemudian diasamkan dengan menambahkan 5 ml asam asetat 10%. Kemudian memasukkan dan merendam benang wol ke dalam sampel tersebut. Nah, ketika direndam, memanaskan dan mendiamkan sampai mendidih. Kemudian mengambil benang wol, dicuci dengan air dan dibilas dengan aquades. Nah, kemudian menambahkan 25 ml amonia 10% ke benang wol yang telah dibilas. Memanaskan benang wol sampai tertarik pada benang wol atau luntur. Warnanya luntur. Benang wol dibuang. Larutan diuapkan di atas water bath sampai kering. Residu ditambah beberapa tetes metanol untuk ditotolkan pada kertas kromatografi yang siap pakai. Kemudian dieluasi dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Nah, kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Warna yang terjadi diamati membandingkan RF atau retardation factor antara RF sampel dengan RF standar. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh perbandingan harga RF sampel dan RF standar. Untuk yang sunset yellow itu biasanya 0,75 sampai 0,78. Kemudian untuk tartazin itu 0,47 sampai 0,50. Kemudian rodamin B 0,92 sampai 0,94. Nah, jika ada kemiripan dari hasil yang telah dilakukan, hasil analisis yang telah dilakukan, maka sampel tersebut mengandung pewarna yang ada di slide ini. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Diharapkan teman-teman tidak puas dan mencari sumber yang lain. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom diskusi di Inaus ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.